Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 Agustus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi penabur-penabur benih yang baik untuk panen yang baik. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Heri Regu. Kepada Saudara Heri, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi 17 Agustus dengan judul Tuhan mempercayakan kita untuk menabur benih yang baik untuk panen yang baik. Matius 13 ayat 24 dan 25. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Tuhan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di dunia kita, tetapi Dia tidak akan mempercayakan pekerjaannya kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab atau rahasia kerajaan sorga. Tuhan menggambarkan dalam perumpamaan kebangkitan dan kemajuan pekerjaan yang dihasilkan dari pemberitaan firman-Nya, kebenaran masa kini untuk zaman ini. Dia membawa ke hadapan kita pembentukan sebuah gereja yang akan berdiri di hadapan dunia sebagai gereja pilihan dan setia. Perumpamaan tentang penabur menunjukkan cara kita seharusnya bekerja. Pekerjaan pelayanan Injil adalah menabur benih. Perumpamaan tentang gandum dan lalang menunjukkan misteri antara agen ilahi dan agen setan yang bekerja dalam arah yang berseberangan dalam pertentangan yang vital. Konflik ini berlanjut hingga akhir sejarah bumi ini. Benih yang tidak fana adalah firman Allah yang hidup, yang bekerja dalam pengudusan pribadi para penerimanya, mengangkat mereka dengan membawa mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Mereka yang sepanjang hidupnya telah menjadi hamba dosa, yang ingin bertindak secara langsung menentang kehendak ilahi, perlu bertobat sepenuhnya. Jika tidak, ragi kejahatan akan bekerja secara diam-diam seperti setan yang muncul seperti malaikat terang mencobai Kristus untuk menentang kehendak ilahi. Standar kebenaran Allah yang agung itu bertentangan dengan selera dan keinginan manusia berdosa. Kekuatan aktif juru selamat dan kekuatan si perusak sedang berkonflik. Gandum harus dikumpulkan untuk lumbung Kristus. Lalang tampak seperti gandum, tetapi ketika panen tiba, lalang itu harus ditolak. Namun, ada tiruan gandum dalam jangka waktu yang panjang. Setan berupaya keras untuk menipu dan menuntun ke jalan yang salah orang-orang yang memiliki hubungan dengan firman Allah, dan ia akan merancang segala macam rencana untuk memperpanjang masa kendalinya. Tuhan Allah Surgawi tidak memberikan izin untuk mencampur adukkan dan merusak perkumpulan gereja. Tuhan ingin pekerjaannya dalam pemberitaan Injil dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan ada dorongan bagi para pekerja jahat, tidak ada toleransi terhadap perkumpulan jahat dalam jemaat Kristen. Diambil dalam manuskrip 7 tahun 1900. Demikian renungan pagi kita hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Heri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang benih yang baik, Alkitab berkata dalam Matius 13 ayat 24 yang berbunyi, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, siapakah yang menaburkan benih yang baik tersebut? Ayat 37 berkata, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Jadi, yang menabur benih yang baik itu adalah Yesus Kristus. Oleh karenanya, jika kepada kita Tuhan percayakan untuk menjadi penabur benih yang baik, maka wajib bagi kita untuk menerima Yesus dalam hidup kita, sebab dialah penabur baik itu. Itu sebabnya dalam manuskrip 7 tahun 1900 yang adalah sumber dari renungan pagi hari ini, dikatakan dalam paragraf 8. Tuhan Yesus adalah akarnya dan umatnya yang percaya adalah ranting-rantingnya. Jika ada tempat di mana ranting-ranting seharusnya berbuah lebat, tempat itu adalah di pertemuan perkemahan kita. Di pertemuan-pertemuan inilah perkataan, tindakan, dan roh orang-orang percaya terpancar dan pengaruh mereka menjangkau hingga kekekalan. Sebagai informasi, manuskrip 7 tahun 1900 punya White tulis tentang camp meetings atau pertemuan perkemahan sebagai salah satu media Allah untuk amarkan dunia. Dan umat-umatnya yang percaya harus menjadi penabur benih yang baik dalam acara-acara tersebut, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus. Sebab untuk menjadi ranting-rantingnya, kita harus tinggal di dalam Yesus. Oleh sebab itu dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 9, Tuhan mengharapkan hamba-hambanya yang menghadiri pertemuan perkemahan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar yang berbuah. Mereka harus bersaksi bahwa kuasa penebusan kasih karunia dapat bekerja atas karakter yang salah dan membuatnya bertumbuh dalam keselarasan dan berbuah lebat. Allah telah memberikan Yesus kepada dunia, dan seluruh kuasa penebusannya harus dihargai dan dicurahkan, agar kita dapat menyatakan kekayaan dan kemuliaan karunia Tuhan yang tak terkatakan. Segala kasih karunia, segala kekayaan sorga akan dinyatakan melalui umat Allah. Melalui pertemuan perkemahan, umat-umat Allah yang adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar menjadi penabur benih yang baik melalui kesaksian tentang kuasa kasih karunia Kristus yang bekerja dalam hidup mereka, yang mengubahkan karakter mereka menjadi serupa dengan karakter pokok anggur yang benar, yaitu buah-buahnya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 19 tahun 1862 paragraf 51. Jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah hubungan antara menabur benih yang baik dengan pokok anggur yang memberi buah. Inilah karakter yang kita terima bila kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kita membuahkan buah-buah menurut jenisnya, yaitu jenis Yesus. Buah-buah inilah yang menjadi kesaksian pekerjaan kuasa karunia Kristus, yaitu rohnya dalam hidup kita, dalam setiap pertemuan-pertemuan menjangkau jiwa-jiwa. Dan oleh kesaksian tersebut, kita menaburkan benih yang baik untuk panen yang baik. Inilah kerajaan sorga yang dinyatakan dalam ayat inti renungan hari ini. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah
dalam The Great Controversy halaman 346 paragraf 4. Sebagaimana dalam Alkitab, ungkapan kerajaan Allah digunakan untuk menunjuk baik kerajaan kasih karunia maupun kerajaan kemuliaan. Setelah menunjuk kepada Kristus, sang pengantara yang penuh belas kasihan, yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sang rasul berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia." Ibrani 4 ayat 16. Tahta kasih karunia melambangkan kerajaan kasih karunia, karena keberadaan tahta menyiratkan keberadaan kerajaan. Dalam banyak perumpamaannya, Kristus menggunakan ungkapan kerajaan sorga untuk menunjuk karya kasih karunia ilahi di dalam hati manusia. Karenanya, kerajaan sorga yang Yesus maksudkan adalah kerajaan kasih karunia, sebab benih yang ditabur bekerja oleh kuasa kasih karunia di dalam hati. Sekarang kutipan ini menyatakan tentang kasih karunia ilahi. Apakah kasih karunia ilahi tersebut? Patriarchs and Prophets halaman 412 paragraf 2 menjelaskan. Air yang menyegarkan, yang memancar dari tanah yang gersang dan tandus, yang membuat padang gurun bersemi dan mengalir keluar untuk memberi kehidupan kepada yang binasa, merupakan lambang kasih karunia ilahi yang dapat dilimpahkan hanya oleh Kristus saja, dan yang bagaikan air hidup memurnikan, menyegarkan, dan menyegarkan jiwa. Ia yang di dalamnya Kristus tinggal memiliki sumber kasih karunia dan kekuatan yang tak pernah padam di dalam dirinya. Jelas bahwa kasih karunia ilahi itu adalah tinggalnya Kristus dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang dilambangkan dengan air hidup, yang mana kasih karunia ilahi yang dapat hanya dilimpahkan oleh Kristus saja. Ingat pekabaran renungan pagi beberapa hari yang lalu, bahwa air hidup itu adalah Roh, yaitu Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Oleh menerima Roh-Nya Yesus, maka kita menerima Kristus tinggal di dalam kita, dan kita pun menghasilkan buah-buah pokok anggur yang benar, yang menjadi benih yang baik bagi orang lain. Di zaman sekarang, sudah jarang dilakukan pertemuan perkemahan, namun pertemuan-pertemuan belajar Alkitab atau yang sering kita sebut dengan Bible Camp masih terus dilakukan. Karenanya kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita hadir dalam Bible Camp menjadi ranting-ranting Yesus yang berbuah, sehingga kita dapat menjadi saksi kepada tamu-tamu akan kuasa kasih karunia ilahi, yaitu Roh-Nya Kristus yang bekerja mengubahkan hidup kita, mengubahkan karakter kita. Sebab itulah benih yang baik untuk panen yang baik. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami dapat menjadi penabur benih yang baik kepada sesama dan menghasilkan panen yang baik. Penting bagi kami untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Sebab Yesuslah sang penabur benih yang baik yang sejati. Karenanya penting bagi kami menerima Roh-Nya. Oleh karena itu tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, itulah wujud kami menerima kasih karunia ilahi, yang mana hanya Yesus yang dapat limpahkan kepada kami. Maka, sumber air hidup menjadi bagian kami. Kami pun menjadi ranting-ranting-Mu ya Yesus, yang menghasilkan buah yang lebat, dan itulah kesaksian akan pekerjaan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga menjadi benih yang baik bagi sesama dan menghasilkan panen yang baik. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.